Halo semuanya, Kami dari Tim A SMK PGRI 4 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Meta Dewi Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Mediana. Nah, pada podcast kali ini kita mau bahas apa ya, Bay ya? Membahas tentang topik kenakalan remaja masif. Kok bisa? Kok bisa, Bay? Gimana ya Kenapa? penjelasannya nih? Tahu kamu? Tahu. Udah pasti tahu dong ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, melangkah lebih jauh lagi. Maksudnya melangkah lebih dalam lagi tentang materi kenakalan remaja, kita harus tahu dulu dong definisi dari kenakalan remaja. Apa, Bay, definisi dari kenakalan remaja? Nah, definisi dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa atau masa remaja. Selain itu juga, remaja merupakan aset masa depan suatu bangsa. Namun, saat ini banyak sekali yang terjadi di dalam diri remaja. Contohnya tuh seperti menggunakan narkoba, pelecehan, tawuran, dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Menurut topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengembangan potensi diri diawali dengan tumbuh kembang remaja. Oke, setiap makhluk hidup pastinya akan tumbuh berkembang menuju kedewasaan dari ia lahir sampai meninggal. Nah, tentunya nih, dalam masa peralihan anak-anak ke dewasa, banyak sekali perubahan-perubahan yang remaja alami. Misalnya, Bayu, kamu laki-laki pasti mengalami mimpi basah. Kamu udah mimpi basah belum? Udah. Benar. Kan udah remaja. Oh iya, udah remaja. Udah 17 tahun ya. Udah. Berarti udah mengalami mimpi basah. Nah, apalagi yang terjadi biasanya kan tumbuh jakun, terus perubahan suara menjadi lebih besar, berat ya. dan besar ya. Nah, dan juga tumbuh rambut di area-area yang tertentu, sensitif lah ya. Nah, kalau perempuan biasanya menstruasi, payudara membesar, terus pinggulnya membesar, dan tumbuh rambut juga di area-area tertentu. Nah, perubahan yang terjadi di dalam diri remaja yang paling rawan yaitu meningkatnya rasa keingintahuan yang tinggi terhadap suatu hal dan keberanian untuk mencoba-coba. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya kenakalan remaja. Sesuatu tidak akan terjadi jika tidak ada yang melatar belakangi. Jadi, ada dua faktor yang melatar belakangi tumbuh kembang remaja. Yang pertama, faktor internal, contohnya pembawaan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Banyak sekali contohnya. Yang pertama, kesehatan, gizi, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan teman sebaya, atau sekolah. Kenakalan remaja juga dipengaruhi oleh dua faktor juga nih. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama ada krisis identitas. Artinya, perubahan biologis dan fisiologis pada diri remaja dapat memungkinkan terjadinya kenakalan remaja. Hal ini terjadi dikarenakan gagalnya mencapai suatu integrasi. Yang kedua yaitu ada kontrol diri yang lemah. Artinya, para remaja yang tidak bisa mempelajari atau melakukan suatu kegiatan yang bisa ia terima dan tidak bisa diterima sehingga tanpa disengajai para remaja tersebut bisa terjerat atau termasuk ke dalam perilaku yang nakal. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pertama ada kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi primer suatu perkembangan anak. Keadaan keluarga yang bisa menimbulkan kenakalan remaja, contohnya itu seperti keluarga yang broken home, keluarga yang diliputi dengan konflik keras, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu minimnya pemahaman tentang keagamaan. Pemahaman tentang keagamaan sebaiknya dilakukan atau diajarkan kepada anak semenjak anak tersebut masih kecil dengan cara orang tua memberikan didikan moral dan bimbingan keagamaan sehingga jika anak tersebut sudah beranjak ke dewasa, anak tersebut bisa memilah perilaku yang baik buruk yang ingin dia lakukan. Dan yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan sekitar. Pengaruh budaya barat serta pergaulan teman sebaya yang membuat kita untuk berani untuk mencoba-coba sehingga tanpa disengajai kita bisa terjerat ke dalam perilaku yang beresiko.
Yang keempat yaitu ada tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini lebih spesifiknya ke dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Contohnya seperti yang lagi viral saat ini, yaitu kekerasan yang dilakukan antar pelajar yang dilakukan di sekolah itu sendiri. Di mana ada perbuatan, pasti akan ada dampak yang dihasilkan. Nah, tentunya dampak dari tumbuh kembang remaja serta kenakalan remaja ini banyak sekali dampak negatif yang bisa kita lihat. Yang pertama, bagi diri sendiri, remaja tersebut akan mudah sekali terserang berbagai macam penyakit akibat pola hidupnya yang tidak teratur. Nah, mentalnya, bagaimana mentalnya? Mentalnya juga akan sering rusak. Mentalnya itu akan rusak sehingga ia tidak bisa berpikir secara jernih. Nah, selanjutnya juga akan bagaimana ya kita ngomongnya baik. Kalau misalnya remaja nggak bisa berpikir secara jernih kan ya, jadi mentalnya itu akan terganggu gitu. Ya, bisa rusak lah nggak gitu kan. Karena pergaulan gitu kan Ya. biasanya. Nah, yang kedua itu bagi lingkungan keluarga. Jika remaja tersebut selaku anak di dalam keluarga, pastinya hubungan di dalam keluarga itu akan menjadi tidak harmonis. Apalagi parahnya akan terjadi putus komunikasi antara anak dan orang tua. Ya. Nah, selanjutnya ada di lingkungan masyarakat. Tentunya pandangan masyarakat kepada remaja tersebut akan sangat buruk sekali. Untuk kembali menormalkan keadaan atau menormalkan pandangan masyarakat kepada remaja tersebut pastinya akan susah banget ya. Susah banget. Bayangin, misalnya kamu nih udah punya moral yang Udah rusak, tercoret lah ya, namanya. udah tercoreng lah namanya ya. Terus pasti pandangan masyarakat itu Udah beda gitu. Ya bisa sih dia untuk percaya lagi sama kamu, cuman pandangannya nggak akan seperti awal karena gimana pun kamu udah pernah melakukan kesalahan gitu kan. Nah, kita sudah mengetahui kan apa saja dampak dari kenakalan remaja. Sangat bahaya kan, Matt ya? Bahaya banget. Agar kita tidak ikut terjerumus ke dalam kenakalan remaja, kita mempunyai beberapa cara nih untuk menghindari dampak negatif tumbuh kembang remaja dan kenakalan remaja. Yang pertama yaitu meningkatkan ibadah. Kalian di rumah harus rajin-rajin ibadah ya. Yang kedua yaitu dengan membiasakan diri untuk bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa yang diberikan Tuhan kepada kita belum tentu juga Tuhan memberikan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu memetik atau mencari segi-segi positif yang dimiliki dari diri masing-masing. Dan yang keempat yaitu mencari hal-hal positif pada remaja yang sudah terjerumus ke dalam perilaku yang berisiko. Selanjutnya ada apa lagi, Matt? Selanjutnya, kita juga bisa menyalurkan potensi diri ke hal-hal positif, misalnya berkegiatan sosial, olahraga, dan masih banyak lagi kan kegiatan positif lainnya. Karena daripada gini nih, Bay, kita kan sering banget nih kayak makan, tidur gitu kan, masa nggak ada kegiatan. Boring lah, bosan gitu kan. Gitu. Daripada kita makan, tidur, berat badan naik, kan mending kita berkegiatan sosial. Biar produktif, gitu kan. Biar produktif apalagi juga. Kan kesehatan nomor 1. Iya, bisa olahraga kan gitu. Nah, terus juga kita bisa menguatkan sikap mental-mental remaja ini agar selalu kuat menghadapi masalah yang ia hadapi. Nah, kita juga harus selalu memberikan motivasi dan juga dorongan kepada teman-teman dan kepada diri kita sendiri juga tentunya ya, untuk selalu berperilaku yang baik. Nah, selain itu kita juga harus mentaati peraturan dan tata cara yang berlaku dimanapun kita berada. Dari penjelasannya sudah kita jabarkan tadi, yaitu dari definisi, penyebab, dampak, sampai cara pencegahannya, dapat kita simpulkan bahwa kenakalan remaja merupakan semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh para remaja. Sedangkan potensi diri merupakan kemampuan diri seseorang yang dikembangkan dan didayagunakan untuk mencapai tujuan hidup. Dengan mengembangkan kemampuan potensi diri, maka kita bisa menghindari kenakalan remaja. Nah, jadi peran kita sebagai remaja, kita harus saling mengayomi, menyantuni, menyayangi, dan dengan sabar mendengarkan keluhan remaja lainnya. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan motivasi berprestasi di kalangan remaja, dan jangan lupa juga untuk selalu menjadi panutan, baik itu dalam sikap maupun kepribadian di sekitar lingkungan teman sebaya. Nah, jadi segitu dulu nih materi yang dapat kita sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nah, saya Meta Dewi Kurniawan. Saya Bayu Mediana. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.